ketemu lagi dengan adik-adik semua. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Yang semangat ya. Ya adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima di hari yang baru ini. Untuk kesehatan kami, untuk orang-orang yang sudah mengasihi kami. Terima kasih karena kami juga masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah pada hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami diberikan sukacita dan semangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu sampai selesai. Ampuni kami Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lah Selani, nggak terasa ya, kita sudah melewati tahun 2021 selama 1 bulan. Iya ya. Kayaknya baru kemarin kita ngerayain tahun baruan. Iya ya, tahu-tahu sekarang sudah tanggal 31 Januari. Cepet sekali ya, cepet banget waktunya. Sampai hari ini pun adik-adik semua masih melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Tapi tetap tidak boleh mengurangi semangat dan sukacita kita. Oke adik-adik? Ya betul, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Karena lewat pujian, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dengan memuji Tuhan, kita juga bisa menunjukkan dan menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Ayo adik-adik, kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Haleluya, Aku Cinta Yesus sambil bangkit berdiri. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, mau ikut Dia. Haleluya, haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Ya, kita ulang lagi adik-adik ya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati. Silakan duduk. Biarlah lagu tadi mengingatkan kita bahwa Yesus akan selalu ada di hati kita. Dan kita mau ikut Dia kemanapun kita pergi. Sehingga kita semua menjadi pengikut-pengikut Yesus yang taat dan setia. Betul adik-adik. Kita semua harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Meskipun tidak disuruh, tidak ada hadiahnya.
Atau bahkan tidak ada orang yang melihat kita. Kita tetap harus taat. Ya, Loselani. Bisa jadi memang tidak ada orang yang melihat kesalahan kita dan orang lain tidak tahu kalau kita tidak taat. Tetapi Allah kita adalah Allah yang maha tahu, maha melihat. Dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Jadi kita mesti hati-hati dengan setiap ucapan dan perilaku kita. Betul, Sel? Betul. Ayo adik-adik, dengan bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Supaya kita selalu ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu dan maha melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Dip, dip. Hati-hati gunakan matamu. Dip, dip. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Dip, dip. Hati-hati gunakan telingamu. Ngek, ngok. Hati-hati gunakan telingamu. Ngek, ngok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Ngek, ngok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tip, tip, ngek, ngok. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tip, tip, ngek, ngok. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tip, tip, ngek, ngok. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lose Mariana. Adik-adik, siapkan Alkitabnya dan duduk yang tenang ya. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, sekarang yang lagi di toilet, ayo segera kembali ke layar TV. Kalau ada yang lagi main gadget, ayo disimpan dulu gadgetnya, di silent dulu. Mari kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik coba tebak apa yang lo peragakan ya. Lo peragain apa sih adik-adik? Ada yang bisa tebak? Ya betul, yang kelas kecil. Lo peragain menyetir mobil. Satu lagi ya. Tebak apa yang lo peragakan ya? Apa yang lo lakukan? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ya betul, yang kelas besar. Lo tadi lagi main gadget, lagi balas WA. Wah, kalau di rumah adik-adik cepat menjawab ya. Sekarang lo mau tanya nih, adik-adik, mobil, gadget, itu ada yang ciptakan bukan? Pencipta mobil, ciptain mobil untuk apa? Untuk dikendarai di jalan. Gadget untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk bisa chat, bisa telepon, dan lain-lain. Seandainya nih,
pencipta mobil melihat mobil yang dia ciptakan itu bukan untuk dikendarai di jalan, tapi untuk dicoret-coret. Kira-kira penciptanya sedih gak? Sedih adik-adik, karena dia ciptain mobil bukan untuk dicoret-coret, tapi untuk dikendarai di jalan. Begitu juga dengan penciptanya gadget. Kalau dia lihat gadget yang dia ciptain untuk main masak-masakan, buat ulek sambal. Sedih gak dia lihatnya adik-adik? Sedih ya, karena dia ciptain gadget bukan untuk main masak-masakan, bukan buat ulek sambal, tapi untuk berkomunikasi. Pencipta mobil, pencipta gadget, ciptain barang yang mereka ciptakan, ya untuk apa yang mereka mau bisa dilakukan melalui benda tersebut. Adik-adik, kalau kita nih, kita ada penciptanya gak? Ayo, ada gak? Ada ya, pencipta kita Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Ia mengenal siapa kita dan untuk apa kita diciptakan. Untuk apa adik-adik? Untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Mari kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Adik-adik, Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden, lalu dikatakan mereka mempunyai 2 anak laki-laki yang menjadi kakak bernama Kain. Pekerjaan Kain adalah yang merawat tanaman, memberi pupuk, lalu menghasilkan tanaman dan buah-buahan dan sebagainya. Itulah pekerjaan Kain. Kira-kira pekerjaan itu pekerjaan apa adik-adik? Ya, betul. Kain adalah seorang petani. Lalu adiknya bernama Habel. Pekerjaan Habel adalah untuk memelihara hewan dan memberi makan hewan. Hewan itu bunyinya seperti ini. Be, be, be. Itu hewan apa sih adik-adik? Hewan domba. Jadi Habel itu pekerjaannya ialah gembala kambing domba. Suatu hari Kain dan Habel pergi ke suatu tempat bersama-sama. Mereka akan mempersembahkan hasil pekerjaan mereka kepada Tuhan. Kain membawa persembahannya, Habel membawa persembahannya. Ayo bantu Lause, kita tebak yuk. Mana yang persembahan Habel, mana yang persembahan Kain? Nah, ini kira-kira persembahan siapa adik-adik? Ya betul, ini persembahannya Kain. Nah, kalau yang ini persembahan siapa? Ya betul, ini persembahannya Habel. Tiba waktunya nih, mereka mau mempersembahkan. Habel berdiri dekat kambing domba yang akan dipersembahkan. Dan Kain juga berdiri dekat tumbuh-tumbuhan yang akan dipersembahkan. Adik-adik, mereka berdoa kepada Allah. Ternyata ketika selesai mereka berdoa kepada Allah, ternyata adik-adik, persembahan yang diterima adalah persembahan Habel. Hanya persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan.
Lalu apa yang terjadi pada Kain? Kain marah besar. Mukanya sampai merah. Dia marah besar karena dia melihat hanya persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Adik-adik, dia bertanya dalam hatinya, mengapa persembahan aku tidak diterima oleh Tuhan? Tetapi Tuhan tahu isi hatinya Kain. Dia tahu kalau Kain sedang marah kepada Habel. Lalu Tuhan datang dan memperingatkan Kain. Dan ia berkata kepada Kain, Firman Tuhan kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. lalu apa yang dilakukan oleh Kain, adik-adik? Adik-adik, setelah mendengarkan suara Tuhan, apakah Kain mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan? Kain memilih tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memperingatkan Kain. Kain malahan merencanakan sesuatu yang jahat kepada adiknya Habel. Adik-adik, Kain datang kepada Habel. Lalu ia mengajak Habel pergi. Mungkin Kain berkata seperti ini. Habel, ayo sini, ikut aku ke padang. Lalu Habel menjawab. Habel tidak tahu apa-apa. Ya dia senang-senang aja. Kakaknya mau ngajak pergi. Baik kak, aku ikut. Akhirnya mereka pergi bersama ke padang. Ketika mereka tiba di padang, mungkin saat itu Habel sedang sendirian. Lalu tiba-tiba datanglah Kain memukul adiknya sampai terluka parah dan akhirnya Habel meninggal. Tetapi Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya Habel. Lalu Tuhan menegur Kain dan menghukum Kain. Akibatnya Kain diusir dari hadapan Tuhan dan dia harus hidup sebagai seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dia hidup berpindah-pindah karena dia dihukum oleh Tuhan. Adik-adik, lo mau tanya nih, coba yang kelas kecil. Adik-adik pernah berbuat salah dan menerima hukuman dari mama atau papa? Pernah ya? Adik-adik dihukum seperti apa? Seperti ini? Seperti ini? Atau seperti apa? Coba sekarang yang kelas besar. Adik-adik pernah dihukum papa atau mama? Pernah juga ya? Adik-adik kelas besar dihukum seperti apa sama papa mama? Apakah tidak boleh main gadget selama seminggu? Atau apa? Atau yang lain? Sebenarnya adik-adik, masa mau tanya, adik-adik dihukum karena apa sih? Karena adik-adik tidak mendengarkan apa yang papa mama bilang. Padahal apa yang papa mama bilang itu sesuatu yang baik dan benar jika adik-adik lakukan. Lalu, apa sih tujuannya adik-adik dihukum? Supaya adik-adik belajar. Adik-adik tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena papa mama sayang dengan adik-adik dan tidak ingin adik-adik melakukan hal yang tidak benar. Demikian juga dengan Kain. Kain dihukum oleh Tuhan untuk pergi menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Karena ia tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan menghukum Kain karena Tuhan sayang adik-adik sama Kain. Tuhan ingin Kain bertobat dan tidak melakukan perbuatan jahat lagi. Lalu saya jadi berpikir, seandainya Kain mendengarkan perkataan Tuhan dan tidak menjadi marah lagi kepada adiknya Habel, pasti Kain tidak menerima hukuman itu. Tetapi Kain memilih untuk tidak mendengarkan Tuhan dan melakukan tindakan yang buruk kepada adiknya Habel. Dan akhirnya ia harus menerima hukuman dari Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar.
Tuhan mengenal setiap kita dengan baik. Adik-adik, papa mama, Lause, dan semua orang. Karena Ia pencipta kita. Masih ingat gak Lauselina waktu cerita Tuhan menciptakan segalanya? Tuhan menciptakan kita, manusia. Kita diciptakan untuk mengenal Tuhan. Tuhan tahu segalanya, termasuk isi hati dan pikiran kita. Oleh karena itu adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus mengenal Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan itu pasti baik untuk kita. Loh, seulangi. Karena apa yang Tuhan katakan itu pasti baik untuk kita. Hari ini kita melihat Kain gagal mengasihi adiknya. Kain tidak mendengarkan perintah Tuhan. Adik-adik, kita jangan seperti Kain ya. Gak usah berdoa. Adik-adik semua mau belajar mendengarkan perintah Tuhan. Seperti misalnya, buat yang kelas kecil, yuk belajar. Terus sayang kakak, adik, atau teman-teman adik-adik. Misalnya adik-adik bersyukur berdoa kepada Tuhan. Katakan seperti ini. Tuhan, aku bersyukur untuk keluargaku. Ajarlah aku untuk sayang kepada mereka. Seperti aku sayang kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang kelas kecil, coba berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena adik-adik mengasihi keluarga adik-adik. Lalu nih, buat yang kelas besar, Lause kasih contoh ya. Misalnya, kakak atau adik dapat nilai ujian yang lebih bagus. Nah, mari adik-adik belajar, ikut senang, ikut bersuka cita. Adik-adik katakan kepada mereka, selamat ya Ko, selamat ya Ci, selamat ya Dek, nilai kamu bagus. Karena adik-adik bersyukur dan senang mendengarkannya. Meskipun mungkin nilai adik-adik mungkin lebih kecil dari mereka. Adik-adik jangan marah. Adik-adik tinggal belajar lagi. Karena ketika adik-adik menunjukkan seperti itu, adik-adik sedang melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi saudara kita. Lalu satu lagi nih. Sekarang kan lagi sering tinggal di rumah. Lebih banyak ketemu dengan keluarga. Kalau misalnya kakak atau adik berbuat salah kepada adik-adik, adik-adik tidak perlu terlalu sering marah atau kesal. Mari datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar memaafkan mereka. Lalu adik-adik meminta maaf kepada mereka. Kalau adik-adik melakukan hal seperti itu, maka adik-adik sedang melakukan perintah Tuhan. Adik-adik mengasihi saudara-saudara adik-adik. Adik-adik, sebagai penutup, Lause mau kasih tahu nih, ada kabar baik buat adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Ia rela mati untuk menebus dosa adik-adik dan Lause, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ingat ini baik-baik. Tuhan Yesus senang melihat kita melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus senang ketika adik-adik belajar mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Yang hari ini kita belajar, kita mau mengasihi saudara-saudara kita. Adik-adik, semangat ya. Kita mau belajar melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan. Mari kita mau menghafal ayat hafalan kita yang dari minggu lalu kita sudah menghafal. Kita hafalin lagi ya. Dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tuhan, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sekali lagi adik-adik. Mazmur 139 ayat 1 sampai 2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Tuhan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tuhan, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan mengenal siapa kami. Tuhan tahu isi hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami bisa belajar mengasihi saudara-saudara kami seperti kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan. Kiranya kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang selalu melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita mengiringi persembahan kita dengan pujian Terima Kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu dalam hidupku tak pernah habis sepanjang waktu. Kau angkat aku jadi anak-Mu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu dalam hidupku tak pernah habis sepanjang waktu. Kau angkat aku jadi anak-Mu, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Aku bersuka di hadapan-Mu, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Ku cinta padamu, ku cinta padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang sudah kami nyanyikan, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolong kami supaya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya Tuhan menguduskannya, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya aktivitas. Dan aktivitas kita hari ini adalah
Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan bangkit berdiri. Bapa, terima kasih. Silakan duduk adik-adik. Sebelum berpisah, kita perhatikan yang berikut ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Adik-adik, kebaktian sekolah minggu sudah selesai. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!